beliau pun menjadi seorang muslim. Kaum muslim pun bebas tinggal di Abyssinia selama yang mereka mau dan bebas mempraktikkan bentuk keislaman. Sahabat muslim, dalam ajaran agama Islam, umat muslim diajarkan untuk selalu memandang setiap manusia lainnya sama, tanpa melihat apa agama yang mereka anut atau yakini. Nabi Muhammad SAW hidup dalam masyarakat plural dan multi agama, sehingga dalam proses menyebarkan agama Islam, beliau memiliki strategi untuk merebut hati mereka. Namun, jika dilihat dari banyaknya orang yang beragama selain Islam, Rasulullah SAW rupanya pernah memberikan pujian kepada mereka yang non-muslim. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut 3 orang non-muslim yang mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Mut'im bin Adi. Orang pertama yang pernah mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW adalah Mut'im bin Adi yang berasal dari kafir Quraisy. Mut'im bin Adi hadir sebagai pelindung Rasulullah di saat beliau tengah dirundung kesedihan dalam hidupnya. Saat itu, Nabi Muhammad SAW dipermalukan dan dilukai oleh kafir Quraisy dan pamannya Abu Thalib yang baru saja meninggal. Padahal di waktu itu, keberadaan Rasulullah yang hendak menuju Mekah sangatlah berbahaya. Datang ke Mekah sama saja dengan bunuh diri. Di sana Rasulullah akan merasa seperti dilingkari oleh orang-orang yang siap menusuknya dengan pedang. Sampai pada akhirnya, Rasulullah mengirimkan utusannya ke bangsawan Mekah untuk meminta perlindungan dari mereka. Namun, hanya ada satu orang dari kafir Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi yang mendengar bahwa Rasulullah meminta perlindungan. Mut'im lantas meminta anak-anaknya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam perjalanan menuju Mekah, Rasulullah berjalan sambil diapit dari semua sisi oleh Mut'im dan anak-anaknya dengan membawa senjata. Mukhayrik. Orang selanjutnya yang mendapatkan perlindungan oleh Rasulullah SAW adalah Mukhayrik yang berasal dari Robi Yahudi. Pada saat itu, tepatnya pada tahun ketiga setelah Hijriah, kaum muslim mendapatkan kabar kalau pasukan Quraisy akan datang untuk menyerang. Kaum muslim pun segera pergi ke Gunung Uhud untuk menanti kedatangan musuh. Namun, masalah cukup serius datang sebab kaum muslim kalah jumlah. Mukhayrik adalah seorang pendeta Yahudi yang cukup berteman baik dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika, kaum Yahudi Madinah memiliki perjanjian dengan muslim untuk melindungi mereka jika suatu waktu Madinah diserang. Namun, ketika perang hendak terjadi, tidak ada satupun dari mereka yang menepati janji, kecuali satu orang yang bernama Mukhayrik. Mukhayrik berusaha dan mendesak orang-orang dari sukunya untuk memberikan bantuan kepada Nabi dengan mengingatkan mereka tentang perjanjian tersebut. Namun sayang, tak ada yang menepati janji tersebut kecuali dirinya. Raja Najasyi. Pada saat zamannya penganiayaan kaum muslim merajalela di Mekah, tepatnya ketika awal mula penyebaran Islam di sana, beberapa kaum muslim dibunuh, dipenjara, dan disiksa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan mereka izin untuk melawan bagaimanapun caranya, sebab mereka kalah jumlah. Jika hal itu terjadi alias melawan, berarti akan terjadi kepunahan total Islam. Umat muslim yang berada di Mekah diberikan izin untuk mengungsi kemanapun oleh Rasulullah SAW. Karenanya, kaum Quraisy tidak akan memberikan kaum muslim merasakan hidup damai. Tetapi, ada satu orang yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk melindungi kaum muslim, yakni Najasyi. Najasyi adalah sebuah gelar Raja Abyssinia, sedangkan nama aslinya adalah As-Sama. As-Sama adalah seorang penguasa yang adil dan tidak akan menyalahkan rakyatnya. Makanya, ketika kaum muslim bermigrasi ke Abyssinia untuk mencari suaka, Raja Najasyi menerima mereka dengan tangan terbuka. Hingga pada akhirnya, Raja Najasyi mengetahui keindahan agama Islam. Beliau pun menjadi seorang muslim. Kaum muslim pun bebas tinggal di Abyssinia selama yang mereka mau dan bebas mempraktikkan bentuk keislaman.
Sahabat Muslim, itulah 3 orang non-Muslim yang mendapatkan pujian oleh Rasulullah SAW. Sudah jelas dari cerita tersebut bahwa Nabi SAW memberikan perlakuan yang sama seperti manusia yang beragama sama dengannya. Artinya, Rasulullah tidak akan memberikan pandangan berbeda kepada mereka yang bukan beragama Islam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.